Saya kira kita patut berterima kasih pada Sintayong, dan saya kira patut untuk menuntut Sintayong untuk diperpanjang seumur hidup di tim nasional Indonesia. 17 pemain naturalisasi dari tim nasional Irak siap gempur pertahanan Indonesia. Di antaranya juga bermain di Liga Inggris, yaitu di Queen Park Rangers dan juga Crystal Palace. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Tidak bosan-bosannya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu like dan komen di konten-konten saya. Meskipun konten saya nggak bermutu, tapi saya berusaha untuk mencari konten-konten yang selalu faktual dan realita berdasarkan referensi-referensi yang terpercaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tim nasional Irak yang siap menggempur pertahanan Indonesia. Kalau banyak orang pengamat dan juga wartawan ataupun pecinta sepak bola Indonesia yang tidak setuju dengan naturalisasi, kali ini Indonesia akan berhadapan dengan tim nasional Irak yang mana pemainnya adalah full naturalisasi, diantaranya bermain di liga-liga top di Eropa. Masih yakin dengan para pemain-pemain dari liga lokal Indonesia? Saya kira kita akan ketinggalan jauh. Tanpa mendiskreditkan para pemain-pemain yang berlaga di liga lokal Indonesia, maka saya akan tetap menghormatinya para pemain-pemain tersebut. Kalau kita berbicara naturalisasi, saya kira tidak hanya cuman Irak, Qatar itu full naturalisasi. Yang terheboh yaitu adalah tim nasional Maroko, yang mana kala itu tim nasional Maroko juga mengikuti babak final Piala Dunia. Meskipun tidak lolos pada final, tapi setidaknya Maroko sempat mampu membuat heboh kalangan sepak bola di seluruh dunia karena tim nasional Maroko mampu menembus pada babak semifinal Piala Dunia. Pada timnas Maroko full naturalisasi, beda dengan para pemain nasional Qatar. Mereka sudah gagal total meskipun Qatar menjadi tuan rumah. Kalau berbicara naturalisasi, tidak hanya para pemain Asia, tapi di Eropa pun juga pada berburu pemain naturalisasi. Kita lihat saja, ada beberapa negara yang sepak bolanya bukan lagi berkembang, tapi memang sepak bola maju. Ada Perancis, ada Portugal, ada Argentina, kemudian ada beberapa lagi Irlandia, Swedia, dan lain-lain masih banyak lagi. Mereka juga berburu para pemain naturalisasi. Maka dari itu tidak salah jika Sintayong kali ini benar-benar ingin memperkuat tim nasional Indonesia dengan beberapa pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan yang berlaga di liga-liga Eropa. Bahasaku koyo wong gak jelas, tapi ya wis ngene iki lho rek, wis gak usah heran. Jadi begini, kalaupun ada pengamat sepak bola yang sangat pesimis dengan adanya naturalisasi ataupun penarikan para pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di Eropa ataupun di belahan dunia manapun, ketika mereka berkata bahwa naturalisasi ini sangat-sangat akan membunuh para talenta-talenta muda yang ada di Indonesia, saya kira itu salah. Lagi-lagi saya menyampaikan bahwa naturalisasi ataupun diaspora ataupun apalah penyebutannya, ketika mereka ini bermain dengan sangat luar biasa, maka disinilah kesempatan para pemain-pemain lokal yang berada di liga lokal untuk menimba ilmu dari para pemain-pemain diaspora tersebut. Karena apa? Sudah jelas beda mulai sejak dini usia muda saat mereka berada di SSB. Saya kira proses-proses menu-menu latihannya memang sudah sangat berbeda sekali dengan sepak bola yang ada di Indonesia. Mulai dari menu makanan, mulai dari menu latihan, dan yang paling utama ketika mereka berada di SSB mereka ketika masih usia dini sampai umur jenjang 16 tahun, mereka sama sekali tidak diajarkan yang namanya taktikal atau strategi dalam bermain sepak bola. Akan tetapi mereka difokuskan untuk
teknik-teknik dasar fundamental, yaitu passing, kontrol bola, dan juga cara mendribbling bola. Jadi mereka terfokus di titik itu tanpa berlatih tentang yang namanya taktikal ataupun strategi. Ketika mereka menginjak umur 17 tahun, maka disitulah mulai diasupi gizi-gizi menu-menu sepak bola yang lebih tinggi lagi, yaitu taktikal, strategi, mental, dan juga kecerdasan dalam bermain sepak bola. Karena di Eropa dan Asia Timur itu tidak hanya mengandalkan fisik, stamina, skill, tapi mereka juga selalu mengutamakan bagaimana bermain sepak bola dengan cerdas. Berikutnya kita akan membahas tentang Sintayong. Beberapa waktu lalu di dalam stadion ribuan supporter Indonesia meneriaki Sintayong, Sintayong. Kalau ada beberapa komentator seperti Bung Towel, Bung Akmal, kemudian Bung Yuge ataupun lokal pride lainnya mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak membutuhkan sebuah proses, akan tetapi rakyat Indonesia membutuhkan piala. Itu rakyat yang mana, Bung? Saya bingung. Kalau kita berbicara Sintayong, lagi-lagi kita pasti akan berbicara tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Kalau tempo dulu ketika kita menonton sepak bola Indonesia, khususnya timnas, maka kita selalu menonton sepak bola yaitu sepak bola keong. Yang mana ketika pada menit-menit awal, oke lah, timnas Indonesia benar-benar mampu menerapkan dan juga kelihatan fisiknya masih luar biasa. Akan tetapi ketika pertandingan memasuki babak kedua, terutama menit 60, 70, apalagi 90, maka mereka seperti keong, untuk berjalan malas, berlari pun enggan. Itulah yang selalu dipertontonkan oleh para pemain-pemain tim nasional Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan atau mendiskreditkan, tapi kita harus objektif. Memang itulah yang terjadi. Kalau kita selalu berbicara tentang Sintayong, maka kali ini Sintayong benar-benar mampu menanamkan pondasi sepak bola yang luar biasa. Saya kira Sintayong ini lebih bagusnya melatih untuk SSB. Kenapa? Karena kita tahu ketika Sintayong menangani tim nasional Indonesia, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mendasar dialami oleh para pemain tim nasional Indonesia. Salah satu contohnya adalah cara kontrol bola, cara passing bola, cara mendribbling bola. Apakah cara-cara ini sebenarnya adalah cara-cara ataupun skill yang harusnya ditanamkan ataupun yang harusnya diberikan ketika mereka masih berada di tingkat SSB atau pendidikan sepak bola di usia dini? Tapi Sintayong ini benar-benar pelatih yang sungguh tingkat kesabarannya setebal semen. Kuat, kokoh, dan luar biasa. Meskipun tim nasional Indonesia ini masih belum mampu dalam mendribbling, dalam mengontrol bola, tapi Sintayong tetap sabar dalam mendikte ataupun mendidik para pemain timnas Indonesia, sehingga saat ini kita mempunyai para pemain-pemain yang luar biasa di timnas Indonesia, baik level 20, 23 ataupun senior. Saya kira kita patut berterima kasih pada Sintayong, dan saya kira patut untuk menuntut Sintayong untuk diperpanjang seumur hidup di tim nasional Indonesia sebagai pelatih utama. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.